dari tadarus aja nih, kita baca satu huruf, itu Allah udah kayak menjamin banget kita pahalanya banyak. Iya, Terus Masya juga dari sholat tarawih ya, kita bulan Iya. Ramadan tuh pasti sholat tarawih setiap malam. Dari hari pertama itu Allah udah menyiapkan hadiah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama podcast Necis Talk Juara, tempat berbagi cerita dalam satu ruangan. Bersama aku, Salsabila Nashwa Effendi Putri sebagai host yang akan menemani kalian sampai akhir video ini. Nah, kalian sadar gak sih kalau di zaman sekarang itu remaja muslim kayak kita punya banyak banget tantangan. Mulai dari pergaulan, media sosial, sampai cara kita menjaga nilai keislaman di setiap harinya. Apalagi kita sudah menjalani bulan suci Ramadan. Bulan yang tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi menjadikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Makanya kali ini kita akan ngobrol santai soal gimana sih menjadi remaja muslim yang baik di zaman sekarang. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, aku udah ditemani dengan narasumber dari Ketua Irma SMA Negeri 1 Cilimus yaitu Sri Nuratul Jannah yang siap berbagi cerita pada podcast kali ini. Halo Teh Sri, Halo. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut hadir podcast di kali ini, pada kali ini. Terima kasih kembali. Oke, ngomongin soal Ramadan nih ya. Pasti suasananya selalu ditunggu-tunggu gak sih? Betul. Apalagi buat remaja kayak kita yang lagi belajar memperbaiki diri. Biasanya sekolah juga punya suasana yang berbeda saat bulan Ramadan ini. Nah, sebagai organisasi keagamaan di SMA Negeri 1 Cilimus, gimana sih Irma menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tahun ini? Kita menyambut pasti dengan senang hati ya. Terus juga tentunya kita udah menyiapkan beberapa rencana, beberapa kegiatan yang emang cukup berguna di bulan Ramadan ini. Kita tuh yang pertama dari nyiapin konten kayak H-3, H-1 bulan Ramadan, terus menyiapkan beberapa kegiatan yang lain. Oke, kalau kontennya itu diuploadnya hanya di Instagram, TikTok, atau di mana? Kebetulan kita TikTok tuh baru membuat akunnya kemarin-kemarin, jadi masih diposting di IG, Reels IG gitu. Oke, wah berarti Irma benar-benar menyambut Ramadan bukan sekedar acara tahunan biasa Betul. ya, tapi membangun momen yang lebih religius dan penuh semangat di sekolah. Nah, kan biasanya sebelum Ramadan ini datang, pasti ada banyak persiapan yang dilakukan. Nah, boleh diceritakan nih, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Irma untuk menjalankan kegiatan selama Ramadan ini? Oke, kita tuh udah ngerencanain ini cukup matang ya. Bisa dibilang sih kataku. Terus rencana-rencana kita yang pertama yaitu menjadi panitia pesantren kilat di beberapa desa. Jadi kita ngirimin anak-anak anggota Irma gitu ke beberapa desa. Terus yang kedua itu kita menjadi panitia zakat di sekolah. Itu kayaknya membantu-membantu guru dan OSIS ya. Terus yang terakhir itu kita mengadakan buka bersama dan bagi-bagi takjil. Itu tuh kayak anggota Irma aja sih bisa dibilang. Tapi buat yang bagi-bagi takjil katanya mau disatuin semua. Jadi rantangkannya gitu. Terus kayak kemungkinan gak jadi ya. Gitu. Kan apa sih? Irma juga punya anggotanya cukup banyak ya. Iya. Nah, itu tuh emang berkontribusi semua, bekerja sama semua apa hanya sebagiannya saja? Bisa dibilang kayaknya sebagian. Soalnya ada beberapa yang mungkin emang gak diizinin gitu. Oke, berarti persiapannya juga tidak sedikit dan benar-benar dipikirkan Betul. secara matang ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, Teh Sri nyadar gak sih kalau tantangan remaja itu semakin beragam, apalagi dengan pengaruh lingkungan dan media sosial. Nah, menurut Irma, apa sih peran organisasi ini dalam membantu siswa-siswinya tetap melakukan hal-hal positif dan menghindari perilaku negatif? Betul banget. Zaman sekarang itu tantangan banget buat ngerubah diri ya. Terus juga kalau misalkan mendorong ke hal positif itu gampang caranya. Gimana tuh? Jadi kayak kalian tuh gampang ya, misalnya kalian mendekatkan diri ke Allah, ke Tuhan kita kan. Terus juga kalian menjauhi larangan-larangan tersebut, melakukan hal-hal positif. Kayak ya
bisa dibilang tadi kan yang tadi apa sih, menjauhi larangan-larangan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholat, kita taubat, kita berbuat baik, yang lain gitu, sedekah. Oke, kalau misalnya ada yang sengaja membatalkan puasa, gimana Wah, tanggapannya sih? parah sih itu. Ih, gak boleh Iya, marah-marah. kan kita nih kalau misalkan membatalkan puasa itu bisa dibilang dosanya cukup besar sih. Karena kalau misalkan kita emang nggak ada kepentingan kayak selain sakit tiba-tiba terus kayak misalkan perempuan haid ya, Iya. kita boleh membatalkan. Tapi selain itu Secara sengaja gak iya boleh nggak gitu. boleh. Iya. Parah. Kan kita juga harus tetap melakukan ibadah juga nih Iya ya. betul. Selain kegiatan itu, bulan Ramadan juga identik dengan kepedulian sosial dan berbagi kepada sesama juga nggak sih? Betul. Nah, program sosial apa saja yang biasanya dilakukan Irma selama Ramadan untuk membantu masyarakat sekitar? Oke, membantu masyarakat sekitar ya. Iya. Itu kayak kita yang ngadain panitia pesantren kilat di beberapa desa. Oh, itu tuh kayak sambil berbagi apa cuman gimana? Membantunya tuh membantu meringankan gitu loh. Oh, Kayak iya. kita tuh kan jadi si anak-anak di setiap desa pasti ikut pesantren kilat Iya, kan di masjidnya. Nah, itu tuh kadang ada beberapa panitia di berbagai desa yang kekurangan atau membutuhkan bantuan. Nah, jadi kita tuh hadir emang untuk itu tujuannya. membantu gitu. Ya, tujuannya kita tuh kayak membantu gitu. Iya. Terus meringankan kayak ya emang kita sambil belajar juga. Oke, berarti kegiatan seperti ini tentu bisa menumbuhkan rasa empati juga Ya. kan dan kepedulian sosial di kalangan siswa kita. Nah, kalau boleh tahu, apa sih dampak keberadaan Irma terhadap kegiatan Ramadan di sekolah? Dampaknya kalau misalkan gak ada Irma bukan dibilang gak bakal berhasil atau bakal gagal, tapi lebih dominan kalau misalkan lagi Ramadan atau lagi kegiatan Islam-Islam gini otomatis menyangkut pautkan dengan Irma. Ya betul. Kalau misalkan Irma gak membantu atau diem aja ya gimana ya, acara mau lancar juga bisa dibilang lancar tapi lancarnya tuh kayak ada yang kurang gitu Iya, kalau berarti tanpa yang emang Islam-Islam gitu penting ya. banget kontribusinya ya Irma tuh buat Betul. sekolah. Nah, sekarang ini teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan remaja. Hampir semua aktivitas tidak lepas dari gadget. Nah, menurut Irma, gimana sih teknologi bisa dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial selama Ramadan? Kayaknya ini sangkut paut juga ke konten-konten deh. Kayak kita tuh bikin konten-konten, misalkan emang kita berbakat dalam apa ya, konten digital gitu ya. Oh iya. Kita tuh misalkan emang punya HP yang bisa dipakai buat yang konten-konten gitu. Kita tuh bikin kayak dakwah misalkan. Kita tuh kayak bikin dakwah yang emang apa sih temanya bulan Ramadan. Terus juga selain bikin konten kita bisa lihat kan kayak misalkan sambil ngebuburit kita lihat Ya, apa sambil ya, lihat, hafiz ya. Quran, kalau Iya. nggak di TV bisa di HP gitu kan. Terus juga apa lagi buat yang selain konten, selain lihat hafiz Quran bisa lihat hal-hal positif lain, kalau enggak ya main gitu gak sih? Iya. Tapi mainnya yang positif juga. Bermanfaat Iya juga, betul. iya. Berarti teknologi tidak selalu berdampak negatif kayak biasa remaja-remaja kita suka kebanyakan scroll TikTok Scroll gak sih? TikTok, Iya, yang main kurang Mobile bermanfaat. Legend, apa ya Iya, gitu. justru kalau kita bisa mengelola teknologi itu dengan baik, malah bisa jadi sarana untuk kebaikan juga. Nah, iya. Nah, misalnya nih Teh, dalam suatu acara atau program seperti yang ingin dilakukan di Ramadan ini, biasanya acara tersebut hanya melibatkan Irma saja atau bekerja sama dengan organisasi lain? Kalau misalnya ada, itu bekerja samanya dalam bentuk apa? Oke, kita bekerja sama tuh dominan sama OSIS. Kita jarang banget sama organisasi lain selain OSIS. Soalnya kalau misalkan acara-acara besar kayak kemarin Isra Mi'raj, sekarang Ramadan, pasti OSIS tuh minta bantuan. Bukannya kita ngomong kayak Irma selalu dibutuhin nih, enggak, tapi emang dominan ke kita. Jadi kalau misalkan OSIS kekurangan atau OSIS emang belum siap, kita harus siap. Siap gak siap harus siap, intinya gitu. Iya. Berarti dari dulu tuh emang udah terbiasa kolaborasi sama OSIS atau Iya. hanya Iya, kayaknya dari dulu ya? Iya, udah lama. Nah, menjadi remaja muslim di zaman sekarang ini tentu punya tantangan tersendiri. Dari sudut pandang Irma, gimana sih cara menghadapi tantangan tersebut agar siswa-siswi tetap bisa menjaga keimanan dan akhlak? Caranya gampang sih.
Gimana tuh? Gampangnya gimana? Jangan pergaulan bebas. Iya, Kayak harus kita jangan menjaga banget iya ya, betul. jangan Kita jangan jangan apa sampai ya? terjerumus ke Heeh. yang Betul. yang hal Jangan itu. milih-milih. Jangan milih-milih. Jangan main ambil pertemanan yang emang dikira belum dalam banget tuh lihatnya. Jadi kita harus lihat-lihat dulu sampai kayak oh kita udah tahu nih dia gimana aja sifatnya gitu. Kalau misalkan emang kita udah tahu kita bisa tuh temenan. Terus itu kan salah satu pergaulan bebas kan. Maksudnya kayak menjauhi. Terus Berarti kita tuh kayak harus pinter-pinter memilih teman yang baik atau iya buruknya ya betul. kan? Iya. Nah, kita tahu kalau Ramadan juga dikenal sebagai bulan penuh pahala, di mana banyak orang berlomba-lomba memperbanyak amalan. Gimana sih Irma memaknai pentingnya kegiatan seperti tadarus dan sedekah bagi remaja seperti kita ini? Wah, itu penting banget gak sih di bulan Iya, penting Ramadan? banget kayak Iya. pahalanya juga Betul. berlipat-lipat ya. Dari tadarus aja nih, kita baca satu huruf, itu Allah udah kayak menjamin banget kita pahalanya banyak. Iya. Terus juga dari sholat tarawih ya, kita Iya. bulan Ramadan tuh pasti sholat tarawih setiap malam. Dari hari pertama itu Allah udah menyiapkan hadiah buat kita. Jadi sehari, misalkan hari pertama tarawih, kita udah ada pahala apa ya, misalkan kita kedua orang tuanya tuh dikasih hidayah misalkan gitu. Terus hari keduanya ada lagi sampai hari ke-30. Hari ke-30 kita menuju surga misalnya gitu. Nanti pokoknya di akhirat tuh kita bakal ditanya-tanya tentang tarawih. Terus juga itu manfaatnya luar biasa buat tarawih. Oke, Masya Allah, amalan-amalan Iya. sederhana seperti itu memang bisa jadi langkah besar untuk memperbaiki diri kita Betul. juga ya. Nah, terakhir nih Teh, sebagai penutup, apa sih pesan dari Irma untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus agar bisa menjadikan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan? Ingat ya anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus, kita di bulan Ramadan itu apa sih, Allah menyediakan bulan suci Ramadan untuk kita bertaubat, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menyebar pahala, mendapatkan kebaikan yang banyak gitu loh. Jadi kalian tuh jangan mengecewakan atau jangan mengabaikan bulan suci Ramadan ini. Karena kalau misalkan kalian berbuat kebaikan, hal positif itu udah benar-benar kayak Allah kayak wah ini baik nih, pasti jalannya buat kita gitu. Iya. Kalau kalian tuh jangan ngedeketin hal-hal negatif. Iya, di bulan Ramadan kan sering ada perang sarung, terus kayak apa sih, main mercon gitu ya? Ya, petasan. Padahal manfaatnya nggak ada ya. Iya, nggak ada, tapi buat seru-seruan kan mungkin, tapi Iya. seru-seruannya nggak gitu deh harusnya. Bisa nih kalian seru-seruannya main tadarusan bareng gitu sampai malam tuh kan seru banget. Iya, seru banget. Iya. Pahala dapet juga ya. Iya. Daripada main petasan gitu, pahala nggak dapet, cuman Kalau misalkan tadarusan bareng kan biasanya kan ngumpul gitu kan. iya. Terus juga kadang kita kalau misalkan jajan bareng terus balik lagi ke musola kan itu nggak apa-apa daripada kita perang sarung nggak jelas terus main petasan. Nah, ternyata pesannya sederhana tapi maknanya mendalam juga ya. Nah guys, dari obrolan kita kali ini, kita bisa belajar kalau menjadi remaja muslim itu memang punya banyak tantangan. Betul. Tapi juga menjadikan peluang untuk berbuat kebaikan. Dengan adanya lingkungan yang positif, manajemen waktu yang baik, serta niat dari kita yang ikhlas, insya Allah kita akan menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh makna. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan manfaat dan motivasi bagi teman-teman semua untuk lebih semangat lagi nih beribadahnya. Oke, terima kasih Teh Sri sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi cerita juga ya. Dan tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.